Bapak Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa demonstrasi adalah hasil dari sokongan asing, bayaran, atau kekuatan tersembunyi. Maaf Pak, saya rasa Bapak salah besar. Saya Saripa, seorang siswi pelajar ikut turun langsung ke Senayan di depan gedung DPR RI ikut menyuarakan aspirasi mengenai Undang-Undang TNI. Yang menggerakkan saya adalah hati nurani dan rasa kepedulian terhadap masa depan bangsa ini. Apakah itu Bapak anggap sebagai buatan luar? Jika Bapak benar-benar ingin melihat demonstrasi yang damai, maka yang harus dilakukan bukan menuduh, tapi merespon. Bukan membungkam, tapi menyelesaikan hingga akar masalahnya. Contohnya yaitu hari Kamisan, para keluarga korban berdiri di depan istana, meminta keadilan selama belasan tahun. Apakah mereka tidak layak untuk didengar? Atau Bapak yang pura-pura tidak tahu? Jangan membicarakan cinta, keluarga, dan kemanusiaan jika Bapak tidak bisa ikut merasakan luka yang terjadi pada keluarga para korban HAM. Itu akan menjadi gimmick tanpa tindakan nyata. Dan hari ini rupiah melemah tajam, dolar menembus 17.000. Bayang-bayang krisis ekonomi bukan isapan jempol. Yang akan terkena dampaknya adalah rakyat kecil Pak. Mereka yang tidak duduk di kursi empuk kekuasaan. Mereka yang siang malam rela bekerja mencari sesuap nasi. Kami tidak minta sempurna, kami hanya minta didengar dan diperjuangkan sebagai rakyat. Karena kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi berada pada rakyat, bukan justru dituduh dan dipinggirkan. Pak Prabowo kemarin nyindir orang-orang yang bilang Indonesia gelap gitu. Terus kata Prabowo lagi gue ngomong. Kata Pak Prabowo, ya dia bangun tidur tuh Indonesia masih cerah tuh katanya. Tapi ada yang bilang katanya, ini Pak Prabowo nggak sholat subuh apa ya? Soalnya bangun-bangun udah cerah gitu. Ya mungkin sholat subuhnya di waktu duha kali ya. Nah tapi maksud gue, itu sebetulnya bukan, mungkin bercanda ya. Tapi maksud gue, ya candaannya sebetulnya mengamplifikasi dari kondisi Indonesia sekarang. Walaupun Indonesia masih tetap cerah, matahari masih bersinar dengan cerahnya, dan kadang-kadang hujan gitu ya. Ya tapi tetap gitu, kondisi masyarakatnya banyak yang tidak baik-baik saja. Sepertinya Pak Prabowo memang betul-betul sudah hampir mirip dengan Pak Mulyono. Hampir setiap hari jadi bahan ledekan, jadi bahan kritikan oleh netizen, oleh rakyatnya sendiri. Bahkan sampai siswi SMP sudah berani untuk bersuara, dan apa yang menjadi penyampaiannya memang sesuai dengan fakta yang terjadi. Sangat luar biasa apa yang menjadi komentar-komentar dari para netizen, terutamanya dari adik Saripa yang ada di video awal tadi. Saya kira sangat cerdas. Anak sekecil itu sudah peka terhadap situasi yang ada di negeri ini, terhadap kebobrokan yang terjadi pada negeri kita karena kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden omon-omon. Nah, sahabat-sahabat, tidak hanya sampai di situ. Video selanjutnya di mana komentar-komentar netizen ini terkait dengan kebobrokan Pak Prabowo betul-betul membuat kita tersadarkan bahwa apa yang menjadi kinerjanya Pak Prabowo memang sangat-sangat buruk. Untuk itu langsung saja kita ke videonya terlebih dahulu, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen. Bang Tom, gila men, gue dijemput tuh sama Pak Prabowo loh, pakai pesawat kepresidenan men. Keren. No, lihat kagak men, gue lagi nyari lebelut men sama teman-teman gue men. Gue dijemput tuh sama ajudannya, ya kan? Gue lagi enak-enak nih, narik ulur belut. Panggil, Tom, lo Tom nih? Iya Pak, lo ditunggu lo sama Pak Prabowo lo di pesawat. Wih, gue pikir kayak Bu Janda gue, kayak Permadi Arya. Lu diangkat jadi komisaris jasa marga katanya men. Wih, kayaknya Dewi Fortuna berpihak pada gue hari ini. Wih, gue langsung buru-buru kagak pakai ganti baju gue men. Gue langsung cabut men sama ajudannya, naik pesawat ya kan. Wih, sampai dalam pesawat nih men. Wih, gue diantar sama RT RW, kardus semua segala macam pada nganterin gue men. Kan kalau Agung Suherman kan diantar sama wali kota, bupati sama danrem. Gue kagak men,
RT RW tetangga gue pada antar, weh lo Tom, lo keren lo Tom katanya, lo jadi pendukung garis keras, kepake juga otak lo sama negara ini katanya, weh gue demen kan, dia antar pesawat, sampai pesawat men, gue masuk men, ya kan, terus Pak Prabowo mukanya semblep men, weh ada apa nih, perasaan gue kagak enak men, terus gue suruh duduk Bung Tom, wih iya Pak, Bung Tom kemarin ngomong sama Pak Jokowi ya, idola Bung Tom. Ngomong apa Pak? Bung Tom bilang suruh tugasin saya supaya Mas Gibran ketemu Donald Trump. Iya kan? Iya Pak, itu ide saya Pak. Wah, berarti kan pikiran gue kepake nih, otak gue kepake. Gue cerdas berarti men. Nggak seperti hasil survei lembaga itu Median tuh, bener kagak? Ternyata ada juga nih pendukung garis keras yang pinter kayak gue. Gue udah seneng aja, wah komisaris nih. Komisaris. Setan kamu Tom katanya. Wah, gila lu marah sama Pak Presiden. Kenapa Pak? Lo negara lagi kacau, lo mau bikin kacau lagi Tom. Maksudnya Pak? Lo masih ingat waktu Ukraina perang sama Rusia? Iya Pak. Lo masih ingat pas idola lo pergi ke Ukraina sama Rusia? Terus idola lo kan bilang tuh waktu itu, ya kan, bahwa dia bawa pesan titipannya Presiden Ukraina. Tahu-tahu dibantah. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Ngibul. Presiden Putin. Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhiy Nikiforov membantah bahwa Zelensky menitipkan pesan kepada Jokowi. No, Ya Allah. lo mau kayak Kebongkar. gitu lagi lo. Makin dia ikut campur, makin kacau dunianya Tom. Lo jangan macam-macam Tom, ya kan? Lo mau mulut gue sumpel pakai granat. Wih, gue bilang enggak Pak. Lo bagusan lo diem Tom, ya kan? Lo jangan campur-campur urusan pemerintah sama idola lo Tom. Wih, gue iya aja men. Udah sekarang lo turun. Gue sangka gue mau diajak pengen jalan-jalan kayak Agung Suherman men. Gila men. Aduh, gue serba susah men. Gue mau bela idola gue kayak begitu, susah men. Keluarga gue nggak ada yang bisa dibela, rekam jejaknya negatif semua men. Susah men. Nggak jadi gue komisaris men. Abu Janda udah jadi komisaris, gue belum men. Udahlah men. Ntar jamu lagi men nih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wow, apa kabar? Sehat kan? Perlu kita ketahui bahwa Prabowo punya komitmen memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, bahkan mau dikejar sampai Antartika. Tapi ngemeng-ngemeng, pada tahu nggak? Nah, di sisi lain, ini cuma omon-omon. Ya. Sebagai data contoh ya, pada Lebaran Idul Fitri 2025 kemarin di LP atau Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ya, ada 288 narapidana korupsi mendapatkan remisi. Remisi itu pengurangan masa tahanan ya. Lalu saat ini sedang digodok undang-undang tentang amnesti dan abolisi khusus untuk koruptor. Amnesti dan abolisi ini adalah hak kewenangan hanya presiden. Nah, dengan begitu, kalian percaya nggak kalau Prabowo itu benar-benar komitmen memberantas korupsi? Ya, bagaimana dia teriak-teriak memberantas korupsi, tapi di sisi lain mengampuni dan mengurangi masa tahanan narapidana koruptor. Ya, omong-omong. Lalu kemudian pada tahu nggak kasus pagar laut? Ya, kalau benar Prabowo memihak rakyat kecil yang dalam hal ini adalah nelayan, coba dicek lagi. Pagar laut itu masih terpasang. Entah kemarin itu dicabuti, bener dicabutin apa enggak, atau cuma dicabuti sebagian. Misalnya ada 2 bambu begini, yang dicabut cuma ini cabutin. Nah, yang ini masih. Aduh, ya
Silakan kalian semua rakyat Indonesia komen. Agar apa? Ya, agar tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh pemimpin kita itu, presiden pilihan kita itu ditepati atau tidak. Komen bebas, tetap saja IQ tinggi, peci merah, sang Pancasila, merdeka.